bawah misalnya 100, 1.500, terus bagaimana kondisi topografinya yang mendukung untuk pembuatan penstock atau secara alami ada hitnya seperti apa tingginya. Nanti kita kasih contoh dalam pembuatan. Terus kondisi dan stabilitas tanah calon untuk dibuat PLTMH itu perlu diperhitungkan layak untuk didirikan bangunan sipil. Ya termasuk tadi yang di Kulon Progo itu layak sekali. Iya, tapi dalam gitu. Secara ekonomis kan berat naruhnya. Apalagi di daerah ini. Orang di sana itu ya pasang tiang listrik setengah tahun kemudian miring kok. Tiang listrik cek gini, setengah kemudian bisa berubah gini. Apa yang membuat berubah miring gitu kan? Bukan karena kegeser ketarik kawat atau ketarik ini, bukan. Tapi kondisi di tanahnya, kontur tanahnya karena batu berpasir, dia bergerak, jadi miring gitu. Maka sering PLN itu di sana paling istilah bahasa Jawanya judek, paling pusing ngurusin perbaikan yang berdirinya yang tegak di daerah sana. Tambah di daerah sana juga banyak kondisi daerah-daerah yang miring-miring, kondisi miring-miring, sering terjadi longsor kan di sana sering. Nah ini sering di apa di sana. Tapi kalau di daerah Wonosari, Sleman aman, Sleman, Bantul aman. Kalau di daerah Papua kayaknya lebih aman lagi Papua itu katanya. Ya. Saya juga kurang tahu kalau di daerah Papua. Ini kita yang tahu hanya di daerah eh, Yogyakarta. Daerah Yogyakarta itu termasuk daerah yang jenis-jenis tanahnya bisa berbeda-beda. Kalau di daerah Godean sana, Sleman yang paling barat, itu kan lebih arah ke rawa-rawa. Tidak, itu Bantul, dia juga rawa-rawa. Seperti karena dia antara sungai dengan apa lautan hampir sama, sehingga aliran sungainya itu kurang tinggi. Nah itu. Terus akses ke lokasi PLTMA ini juga harus mudah dicarinya. Jangan sampai membawa alat ke sana untuk dibangun itu susah. Terus gimana buatnya? Nah, ya yang paling kecuali kalau PLTMA-nya yang kecil ya, yang kecil-kecil mungkin dengan masyarakat. Terus bangunan PLTMA yang didirikan itu tidak mengganggu kelestarian lingkungan. Itu tidak boleh. Tapi hampir kalau PLTMA harus juga mengganggu harusnya. Tapi kita mencarinya kan jangan sampai mengganggu. Kayak saya pernah untuk ini mahasiswa skripsi itu orang Kuningan. Saya ikut itu, ayo ukur bareng ke sana di Curug apa? Curug Putri. Nah, dia kan daerah wisata lingkungan yang memang ini. Tapi malah didukung karena sungainya bagus, tinggi lagi. Karena ada terjunan airnya yang terlalu tinggi. Sudah saya hitung semua, tapi kurang tahu. Karena biayanya juga tinggi kan. Nah, untuk menjangkau ke sana itu agak berat, memang jauh, jauh ke atas. Belum lagi nanti kalau misalkan kayak semen untuk masuk ke sana, mungkin kalau pasir ada di sana, batu ada. Semennya, batanya, makanya akses itu kan penting. Terus itu supaya nggak mengganggu. Tapi kalau di sini yang maksudnya mengganggu biasanya pembangunan awalnya itu lewat mana gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan. Terus bangunan PLTMA yang didirikan tidak menimbulkan dampak negatif sosial masyarakat yang berkepanjangan. Artinya apa? Ya hampir jarang sih ya dampak negatif. Tapi terkadang karena kapasitas PLTMA-nya kecil, yang butuh banyak berebut, ini juga boleh jadi dampak negatif. Atau pemegang tanggung jawab. Saring, tapi ya gimana ya nyebutnya saring apa?
melemparkan tanggung jawab. Karena kalau yang udah diserahkan ke masyarakat itu biasanya gitu. Termasuk di sini. Kalau ini bukan PLT Pak ya. Di Kuaru itu. Kuaru itu PLT hibrid yang saya rancang dulu dari biaya Dinas SDM. Sekarang masih berjalan. Itu adalah hibrid antara PLTB dan PLTS. Itu dibangun, masih berfungsi sampai sekarang berjalan. Dan ada salah satu rusak, inverter yang rusak. Itu nggak bisa minta dananya untuk, istilahnya bukan dana ya, minta untuk digantinya susah. Karena apa? Secara administratif itu adalah punya daerah, ya kan? Tapi yang ngebangun itu adalah ini apa, Badan Antariksa Nasional apa? 8 ya, 8, 8 lembaga antariksa nasional itu. Yang bangun dia. Cuma secara administratif nggak diserahkan secara langsung ke daerah. Masih dianggap oleh daerah itu miliknya orang 8. Padahal 8, ya namanya daerah dibuatin kok. Nah itu sampai sekarang terbengkalai. Nggak tahu sekarang ya. Sampai sekarang terbengkalai, hanya tarik menarik. Itu bukan milik kami. Yang orang daerahnya di Bantul kan. Itu punya 8. 8 ditanya, lu itu kan punya daerah, udah dikasihkan daerah. Ya udah suruh perawatannya daerah. Nah salah satunya itu. Sehingga pegawainya yang mengerjakan di sana bingung. Terus gimana? Kalau tidak salah sampai sekarang juga ada inverter yang rusak belum diganti. Nggak mungkin pegawainya nggak beli kan. Dan harganya juga nggak kecil. Nah, itu. Nah, untuk menjembatani itu gimana? Nah, ini kadang-kadang punya tanggung jawab antar instansi yang enggak jadi permasalahan. Ini satu masalah itu. Dampak dari pembuatan itu kok selanjutnya nggak bagus. Padahal rancangannya bahwa dari awal sudah bagus. Bahwa itu memang dibuat, digunakan untuk membantu daya listrik bagi para pedagang sama nelayan. Jadi listriknya untuk apa? Hanya untuk buat es batu, batu es itu. Hanya untuk buat itu, untuk beban freezer. Tapi freezernya kan banyak, gede. Hanya untuk itu, untuk pedagang, terus untuk hasil nelayan kan, beli esnya gampang, buat ini seperti itu. Itu cukup memakan biaya cukup besar. Nah, itu padahal jelas punya pemerintah, ada yang ini masih kurang begitu terawat dengan baik. Salah satu itu.